Bab 31. Peringatan para tetua. Fajar menyingsing di sekte naga emas. Kabut tipis melayang di antara puncak gunung, sinar matahari menyusup perlahan. Namun suasana sekte terasa tidak tenang. Sejak kemunculan Luo Feng malam itu, banyak murid tidak bisa tidur nyenyak. Xiao Han sendiri sedang berlatih di halaman belakang. Tubuhnya dikelilingi pusaran lembut tak kasat mata, seperti perisai tipis yang tak seorang pun bisa lihat kecuali dirinya. Kekuatan murni itu berdenyut tenang, menjaga sekaligus memperkuat dirinya. Tiba-tiba, 3 sosok berjubah panjang muncul di hadapannya. Aura mereka berat, penuh kewibawaan, para tetua sekte. Xiao Han segera menghentikan latihannya, memberi hormat dengan sikap rendah hati. "Salam hormat para tetua," ucapnya dengan sopan. Penatua Hua yang berjanggut putih menatapnya dalam-dalam. "Xiao Han, kami datang bukan untuk menilai latihanmu, melainkan untuk memperingatkanmu." Xiao Han sedikit terkejut. Peringatan? Tetua lain yang bermata tajam maju selangkah. "Kau tentu sudah melihat sendiri, Luo Feng bukan lagi murid yang sama. Ada kekuatan gelap yang mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang asing, berbahaya, dan mungkin berasal dari luar benua ini." Xiao Han terdiam sejenak. Hatinya memang sudah merasakan hal yang sama. Aura Luo Feng saat itu jelas berbeda, tajam, menusuk dan penuh kebencian. "Kenapa memperingatkan saya, tetua?" tanyanya pelan. Penatua Hua menarik napas panjang, suaranya berat. "Karena hanya engkaulah yang mampu menahannya. Dalam duel sebelumnya, engkaulah yang menundukkannya. Jika ia benar-benar jatuh ke jalan gelap, sekte ini memerlukan engkau, Xiao Han." Kata-kata itu membuat dada Xiao Han bergetar. Ia hanyalah seorang pemuda dari desa terpencil. Kini para tetua sekte terbesar di benua itu mempercayakan harapan padanya. Tetua bermata tajam menambahkan, "Namun hati-hati, kekuatan murnimu unik, tapi juga misterius. Kami sendiri tidak bisa memahami hakikatnya. Jangan lengah. Karena jika Luo Feng sudah menyerahkan tubuhnya kepada kegelapan, dia mungkin akan berbuat di luar dugaan." Xiao Han menunduk hormat. "Saya mengerti. Tapi izinkan saya bertanya, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya?" Hening sejenak. Para tetua saling berpandangan. Akhirnya Penatua Hua menjawab lirih. "Jika kekuatan gelap sudah menguasai hatinya, hanya kehancuran yang tersisa. Namun, semua akan terlihat jelas dalam waktu dekat." Setelah itu para tetua perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin, meninggalkan Xiao Han seorang diri. Ia mengepalkan tangannya. Di dalam hati ia berbisik, "Luo Feng, aku tak tahu jalan apa yang kau pilih. Tapi jika kau benar-benar menjerumuskan dirimu ke dalam kegelapan, maka aku tidak akan ragu menghadangmu." Angin berhembus kencang di halaman itu. Daun-daun beterbangan seolah menandakan badai besar yang akan segera datang. Bab 32. Bayangan gelap Luo Feng. Langit sore di sekte naga emas tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seolah menyembunyikan rahasia besar. Di alun-alun pelatihan, puluhan murid berkumpul mengasah jurus mereka. Suara benturan pedang, deru energi dan teriakan semangat memenuhi udara. Namun hari itu, suasana tiba-tiba berubah ketika seorang murid melangkah masuk dengan langkah dingin. Ialah Luo Feng. Murid-murid yang sedang berlatih langsung menghentikan gerakan mereka. Tatapan mereka tertuju pada Luo Feng, yang auranya kini berbeda. Dahulu ia tampak seperti murid berbakat biasa, penuh ambisi, namun masih manusiawi. Kini ada sesuatu yang menusuk dari matanya. Gelap, tajam, dan menakutkan. Salah seorang murid bersuara ragu. "Luo Feng, apa kau baik-baik saja?" Luo Feng hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ejekan. Dari telapak tangannya muncul kilatan hitam pekat, energi yang tidak pernah mereka kenal. Energi itu bergolak, berputar lalu memecahkan lantai batu di bawah kakinya tanpa ia bergerak sedikit pun. Seisi alun-alun bergedir. Aura itu asing, berbeda dari semua teknik yang pernah diajarkan di sekte. Seorang murid senior berani maju. "Luo Feng, energi itu
Bukan ajaran sekte. Dari mana kau mendapatkannya? Luo Feng menatapnya tajam lalu tertawa rendah. Dari mana? Itu tidak penting. Yang penting, dengan kekuatan ini, tidak ada seorang pun di sekte ini yang bisa menundukkanku. Tiba-tiba ia mengibaskan tangannya. Energi hitam menyambar seperti kilat, menghantam murid senior itu. Ledakan keras terdengar. Tubuh sang murid terhempas jauh, menabrak tiang batu, darah segar memancar dari bibirnya. Jeritan terdengar. Murid-murid lain mundur ketakutan. Gila, kekuatan itu bukan manusia. Namun Luo Feng hanya berdiri tenang, matanya menyapu sekeliling. Kalian semua hanyalah penghalang. Aku akan menunjukkan bahwa Luo Feng adalah yang terkuat. Dan siapapun yang meremehkanku akan hancur. Aura hitam semakin membesar, melilit tubuhnya seperti naga gelap. Tanah di bawahnya retak, udara bergetar, bahkan pepohonan di sekitar alun-alun layu seketika, seolah energi itu menghisap kehidupan dari sekelilingnya. Di jauhan, para tetua yang mengamati dari tawar menggumam khawatir. Penatua Hua mengerutkan alisnya. Benar, energi itu bukan berasal dari dunia ini. Jika dibiarkan, seluruh sekte bisa terancam. Namun satu nama muncul di benak semua orang, Xiao Han. Di tempat latihannya, Xiao Han tiba-tiba merasakan guncangan aneh di udara. Kekuatan murninya bergetar, seolah bereaksi terhadap energi asing yang kini dilepaskan Luo Feng. Ia mengepalkan tangannya, menyadari bahwa badai yang telah diperingatkan para tetua akhirnya benar-benar datang. Luo Feng, apa sebenarnya yang kau cari? Apakah dendamu begitu besar hingga kau rela menukar jiwamu dengan kegelapan? Bisik Xiao Han lirih. Langit semakin gelap, petir menyambar jauh di cakrawala. Dan di tengah alun-alun, Luo Feng berdiri dengan senyum dingin menantang siapapun yang berani melawannya. Bab 33, Bentrokan pertama. Alun-alun sekte naga emas berguncang oleh aura gelap Luo Feng. Murid-murid berhamburan mundur, ketakutan. Beberapa yang terluka hanya bisa terbaring. Tubuh mereka menggigil karena energi hitam yang masih melekat di luka mereka. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara tenang terdengar dari sisi gerbang utama. Luo Feng, hentikan. Semua kepala serentak menoleh. Dari balik kabut tipis, sosok seorang pemuda muncul perlahan. Rambut hitam panjangnya tertiup angin, matanya jernih namun tegas. Dialah Xiao Han. Langkahnya mantap, tiap jejak kakinya menimbulkan dentuman lembut di lantai batu. Aneh, meskipun ia tampak berjalan biasa, aura murni yang tak kasat mata memancar halus di sekitarnya, membuat para murid yang ketakutan seketika merasa sedikit lega. Luo Feng menoleh, matanya menyipit. Xiao Han, kau akhirnya datang. Xiao Han berdiri tegap di hadapannya, hanya berjarak 10 langkah. Tatapannya lurus, penuh ketenangan. Kau melukai saudara-saudara seperguruanmu. Kau sudah melampaui batas, Luo Feng. Luo Feng tertawa dingin, suara tawanya menggema di seluruh alun-alun. Hahaha, mereka hanya serangga lemah. Bahkan sekte ini tak pernah memberiku tempat yang layak. Kau tahu betapa mereka selalu meremehkanku? Tapi lihatlah sekarang, dengan kekuatan ini, siapa yang berani menginjakku lagi? Energi hitam pun meledak dari tubuhnya, melilit udara seperti naga liar. Batu-batu berterbangan, angin berputar membentuk pusaran kecil. Murid-murid lain mundur lebih jauh, ngeri melihat perubahan Luo Feng. Xiao Han menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan nafas. Suara lirihnya terdengar jelas. Kekuatan yang kau peluk ini bukanlah jalan seorang kultivator sejati. Kau tidak sadar, Luo Feng, bahwa kekuatan itu sedang menelan jiwamu. Luo Feng mendengus kasar. Cukup dengan khotbahmu. Dengan teriakan garang, ia menghentakkan tangannya ke depan, sebuah semburan energi hitam seperti tombak petir meluncur deras menghantam ke arah Xiao Han. Suara angin berdesing, tanah berguncang, udara terasa terbelah. Namun tepat ketika serangan itu akan menghantam,
Tubuh Xiao Han hanya berdetar halus. Darinya memancar kilauan samar, hampir tak terlihat, seperti lapisan cahaya bening yang menyelimuti seluruh tubuh. Boom! Tombak hitam itu menghantam, namun seketika terurai, lenyap begitu saja seakan menabrak sesuatu yang tak bisa ditembus. Tidak ada ledakan, tidak ada luka, hanya hening setelah serangan itu hilang tanpa jejak. Luo Feng terbelalak. Apa? Xiao Han membuka matanya, menatapnya penuh ketenangan. Inilah kekuatan murni, tak kasat mata, tak bisa dideteksi, dan tak terkalahkan. Luo Feng, aku tidak ingin melawanmu, tapi jika kau terus memilih jalan ini, maka jangan salahkan aku bila aku berdiri di hadapanmu. Alun-alun terdiam. Murid-murid yang menyaksikan hanya bisa terpengah, tak percaya. Serangan dahsyat Luo Feng yang mampu merobohkan murid senior lenyap begitu saja di depan Xiao Han, seperti debu ditiup angin. Luo Feng menggertakkan giginya, mata dipenuhi amarah bercampur kaget. Xiao Han, jangan kira kau bisa menghentikanku dengan kekuatan itu. Aura gelapnya pun semakin liar dan udara menjadi kian berat, menandai awal pertarungan besar antara dua murid yang nasibnya kini saling bersilangan. Bab 34. Pertarungan dua jalan. Langit di atas alun-alun sekte naga emas menggelegar. Awan hitam berputar, seolah menyerap amarah dua pemuda yang kini berdiri berhadapan. Murid-murid sekte menahan nafas, mata mereka tak berkedip karena di hadapan mereka akan berlangsung duel yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Luo Feng melangkah maju, tiap hentakan kakinya menimbulkan retakan panjang di lantai batu. Energi hitam yang mengitarinya semakin pekat, membentuk sayap kabut di belakang punggungnya. Mata merah menyala, penuh dendam. Xiao Han, hari ini aku akan membuktikan bahwa aku bukan lagi murid yang bisa diinjak-injak. Xiao Han berdiri tegak, tubuhnya tenang seperti gunung. Aura murninya tak terlihat, tetapi semua orang bisa merasakan udara di sekitarnya lebih ringan, seakan seluruh tekanan gelap Luo Feng tidak bisa menembus lingkaran tak kasat mata itu. Xiao Han, ucapnya datar. Kau membiarkan hatimu ditelan oleh kegelapan. Jika ini jalan yang kau pilih, maka aku hanya bisa menghadangmu. Dalam sekejap, Luo Feng mengibatkan tangannya. Dari pusaran hitam di udara muncul ratusan bilah energi gelap melayang seperti kawanan pedang terbang. Dengan teriakan garang, ia mengarahkannya ke tubuh Xiao Han. Zerk! Pedang-pedang energi meluncur, memecahkan batu, menebas angin. Murid-murid menjerit, sebagian menutup mata, tak berani melihat tubuh Xiao Han tercabik. Namun detik berikutnya, cahaya bening samar melingkupi Xiao Han. Pedang-pedang hitam itu menghantam perisai tak terlihat, lalu pecah menjadi serpihan debu sebelum menyentuh kulitnya. Mustahil! Teriak Luo Feng, wajahnya memerah. Ia mengguncangkan kedua tangannya, memadatkan seluruh energi gelapnya menjadi satu pusaran raksasa. Aura itu begitu kuat hingga alun-alun berguncang, pilar-pilar retak, bahkan tanah mulai terangkat. Xiao Han, hancurlah bersama sekte ini. Pusaran hitam raksasa itu meluncur, berputar cepat sebagai jurang yang menelan segalanya. Xiao Han menarik nafas dalam, menutup matanya. Suara lirihnya bergema di telinga semua orang. Kekuatan murni, perisai dan pedang yang tak terlihat, kini lindungi dan hancurkan. Tiba-tiba dari tubuhnya memancar gelombang tak kasat mata, seperti riak di permukaan air. Murid-murid yang peka bisa merasakan getaran halus, seakan dunia sendiri ikut bergetar. Riak itu bertabrakan dengan pusaran hitam Luo Feng. Boom! Ledakan dahsyat menggelegar, suara bising menutupi seluruh alun-alun. Angin menghantam wajah semua murid, debu kebul mengepul tebal. Beberapa dinding sekte runtuh terkena hantaman gelombang. Namun saat debu melahan menghilang, pemandangan membuat semua diam.
Luo Feng terengah-engah, lututnya hampir menekuk. Pusaran hitam yang ia lepaskan lenyap seakan ditelan oleh kekosongan. Sedangkan Xiao Han masih berdiri tegak, tubuhnya bersih tanpa luka, matanya dingin menatap lawannya. Tidak mungkin, tidak mungkin, teriak Luo Feng putus asa. Xiao Han melangkah maju, aura murninya yang tak terlihat menekan udara membuat Luo Feng terpaksa mundur. Dengan suara berat, Xiao Han berkata, "Selama aku di sini, kau tidak akan bisa menguasai sekte ini dengan kegelapanmu." Hening menyelimuti alun-alun. Murid-murid terperangah, menyadari pertempuran baru saja menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai kekuatan tak terkalahkan. Bab 35. Bayangan yang terpojok. Debu perlahan mereda, meninggalkan pemandangan yang membuat seluruh murid Sekte Naga Emas terdiam. Xiao Han berdiri kokoh, matanya dingin. Sementara Luo Feng terhuyung-huyung, tubuhnya berlumuran darah segar yang menetes ke lantai batu. Nafasnya terengah, dadanya naik turun cepat, namun mata merahnya masih menyala penuh kebencian. "Xiao Han, bagaimana? Bagaimana mungkin kekuatanmu tidak bisa kuguncang sama sekali?" Xiao Han melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar berat di telinga Luo Feng, seakan dentuman palu yang menghantam jantungnya. Aura murni yang tak terlihat itu semakin menekan, membuat tubuh Luo Feng bergetar tanpa kendali. "Kau membiarkan hatimu tenggelam dalam kegelapan, Luo Feng. Berhentilah sebelum terlambat." Namun, kata-kata itu hanya membuat wajah Luo Feng semakin memerah. Tawa pecah dari mulutnya, keras, penuh keputusasaan bercampur kegilaan. "Berhenti? Aku tidak akan berhenti. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Kau pikir aku akan menerima nasib sebagai bayanganmu? Tidak, Xiao Han!" Ia menjerit, dan tiba-tiba kabut hitam di tubuhnya meledak. Energi kegelapan melonjak membentuk sayap tajam di punggungnya, seakan-akan ia bukan lagi manusia, melainkan iblis yang terlahir kembali. Murid-murid menjerit ketakutan, sebagian terjatuh terdorong badai aura gelap yang menyebar. "Aku tidak akan kalah," raung Luo Feng. Dalam sekejap, bayangan hitam keluar dari tubuhnya, menyerupai sosok raksasa tinggi dengan mata merah menyala. Wujud itu berderak, seperti diciptakan dari serpihan mimpi buruk. Suara seram bergema dari bayangan tersebut. "Darah, kekuatan, aku akan menghancurkan segalanya." Xiao Han menatap tanpa gentar. Aura murninya beriak lembut, menenangkan sebagian murid yang hampir pingsan karena tekanan gelap. Namun dalam hatinya ia tahu, kekuatan yang kini merasuki Luo Feng bukan lagi sekedar ambisi pribadi. Ada tangan lain yang bermain di balik semua ini. Luo Feng, kini setengah manusia setengah iblis, mengangkat tangannya. Bayangan raksasa itu meniru gerakannya, membentuk tombak hitam pekat yang berputar-putar, menyerap cahaya dari sekeliling. "Xiao Han!" teriaknya. "Jika aku harus jatuh, maka aku akan menyeretmu bersamaku ke dalam jurang kegelapan." Suara itu mengguncangkan hati murid-murid, membuat sebagian dari mereka berlutut. Tetapi Xiao Han tidak bergeming. Matanya berkilat, tubuhnya bersinar samar meskipun tanpa cahaya yang terlihat jelas. "Luo Feng, kalau begitu, aku akan mematahkan jalan gelapmu dengan tanganku sendiri." Ketika kata-kata itu diucapkan, udara di sekitar Xiao Han bergetar. Perisai tak kesat mata muncul, lalu bergeser menjadi riak yang menyerupai pedang murni. Tak ada cahaya, tak ada warna, namun semua orang bisa merasakan tajamnya, seolah-olah dunia akan terbelah. Duel antara kekuatan murni yang tak terkalahkan dan kegelapan yang terpojok akan segera pecah. Murid-murid menahan nafas. Para tetua yang menyaksikan dari kejauhan saling berpandangan, serius. Mereka tahu, jika pertarungan ini tak dihentikan, Sekte Naga Emas bisa runtuh hanya dalam satu benturan. Bab 36. Benturan dua kekuatan. Langit di atas Sekte Naga Emas mendadak gelap.
Awan hitam menggulung, kilat menyambar silih berganti, seakan surga pun menahan nafas menghadapi duel dua murid muda itu. Luo Feng, tubuhnya diliputi sayap iblis hitam, berdiri dengan tombak kegelapan yang berdenyut seolah-olah hidup. Matanya merah penuh kebencian, suara tawa lirihnya membuat bulu kuduk merinding. Xiao Han, mari kita lihat, apakah kekuatan murni yang tak kasat mata itu benar-benar mampu menahan kehancuran? Sementara itu, Xiao Han berdiri tenang. Aura murninya tak terlihat, namun setiap murid di sekitar bisa merasakan ruang bergetar, seolah-olah ada dinding tak terlihat melindunginya. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan perisai tak kasat mata itu beriak lalu berubah menjadi pedang tipus dari riak energi murni. Luo Feng, kau telah melangkah terlalu jauh. Tapi jika ini adalah jalan yang kau pilih, maka aku akan mematahkan kegelapanmu dengan cahaya murni. Dalam sekejap, keduanya bergerak. Tombak hitam Luo Feng menghantam udara dengan ledakan mengerikan. Suara retakan terdengar, seakan ruang itu sendiri koyak. Bayangan raksasa iblis di belakangnya meraung, melipat sayapnya, lalu mendebas dengan cakar gelap. Namun pedang murni Xiao Han menyambut. Tak ada kilatan cahaya, tak ada suara yang hingar. Hanya keheningan yang mendalam, kemudian meledakan tak kasat mata menyapu seluruh arena. Bumi bergetar, batu-batu besar terangkat lalu hancur. Murid-murid terlempar jauh, sementara para tetua yang menyaksikan dari kejauhan terpaksa menguatkan formasi pelindung sekte agar bangunan tidak runtuh. Di tengah badai kekuatan itu, dua sosok muda saling menekan. Luo Feng meraung keras, darah menetes dari bibirnya, namun tombaknya masih menusuk ke depan. Aku tidak akan kalah, tidak akan. Xiao Han tidak menjawab. Matanya penuh ketenangan seolah-olah sudah menyatu dengan kekuatan murninya. Pedang riak yang tak kasat mata itu menusuk ke arah tombak gelap. Dan ketika keduanya bertemu, dum! Gelombang kejut meluncur, menghantam langit hingga awan gelap terbelah. Dari celah awan sinar matahari menembus, memantul di tubuh dua sosok itu. Luo Feng terhempas mundur, tubuhnya menghantam dinding arena hingga retak. Sayap hitamnya bergetar, lalu perlahan mulai hancur, terurai menjadi debu hitam. Ia batuk-batuk darah, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Tidak, tidak mungkin. Aku kalah lagi. Suaranya parau, penuh keputusasaan. Xiao Han berdiri tegak, pedang murninya memudar, kembali menjadi riak tak kasat mata. Ia menatap Luo Feng dengan mata penuh iba. Kau bukan kalah dariku, Luo Feng. Kau kalah dari dirimu sendiri. Hening menyelimuti arena. Hanya suara angin yang berhembus, membawa debu dan serpihan batu. Murid-murid terdiam, sebagian menunduk, sebagian lagi memandang Xiao Han dengan mata penuh hormat. Namun, di balik semua itu, para tetua saling bertukar pandangan serius. Karena di momen singkat benturan itu, mereka merasakan sesuatu, kekuatan asing yang menyusup dari bayangan Luo Feng. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar ambisi seorang murid. Badai baru akan segera datang. Bab 37. Bayangan di balik kekalahan. Arena sekte naga emas hening. Debu perlahan mengendap, meninggalkan jejak kehancuran di setiap sudutnya. Batu-batu retak, tanah berlekuk, dan udara masih bergetar tipis oleh sisa kekuatan yang baru saja meledak. Di tengah arena, Luo Feng berlutut. Sayap gelapnya sudah sirna, tombaknya retak, dan tubuhnya dipenuhi luka. Napasnya terengah, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Ia menatap Xiao Han dengan mata merah penuh dendam dan ketidakpercayaan. Mengapa kau selalu menghancurkan jalanku, Xiao Han? Suaranya serak, hampir seperti raungan binatang terluka. Xiao Han tetap berdiri tegak, wajahnya tidak menunjukkan rasa bangga atau puas. Ia hanya menatap Luo Feng dengan mata jernih, penuh ketenangan. Aku tidak menghancurkanmu, Luo Feng. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kegelapan itu bukan kekuatan sejati. Itu hanya rantai yang menjeratmu.
Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang murni yang tak kasat mata. Luo Feng menggertakkan giginya. Tangannya gemetar. Jangan khotbah di hadapanku. Aku akan bangkit, aku akan menghancurkanmu suatu hari nanti. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Murid-murid lain berbisik cemas. Ada yang memandang Xiao Han dengan kekaguman, ada juga yang menatap Luo Feng dengan ketakutan. Di kejauhan, para tetua menyaksikan dalam diam. Penatua Hua menyempitkan matanya, lalu berbisik lirih. Itu bukan hanya ambisi bocah ini, tapi ada kekuatan asing yang merasukinya. Aku bisa merasakan aura iblis purba dari dalam bayangannya. Penatua lain mengangguk berat. Benar, jika dibiarkan, bukan hanya Luo Feng yang binasa. Bisa jadi seluruh sekte akan terseret ke dalam kegelapan itu. Xiao Han mendengar samar percakapan para tetua, namun ia tetap fokus pada Luo Feng. Langkahnya maju perlahan hingga berdiri tepat di hadapan lawannya. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menolong berdiri. Luo Feng, aku ucapkan tenang, kau masih bisa memilih. Jangan biarkan bayangan itu menelanmu sepenuhnya. Namun tangan itu ditepis keras. Luo Feng menatap dengan mata membara. Jangan hina aku dengan belas kasihanmu, teriaknya sebelum tubuhnya ambruk kembali ke tanah. Para penjaga sekte segera berlari, membawa Luo Feng yang pingsan, namun di saat tubuhnya diangkat, bayangan tipis berwarna hitam terlihat merayap dari punggungnya, lalu lenyap dalam sekejap. Hanya Xiao Han dan para tetua yang menyadarinya. Hening kembali menyelimuti arena. Xiao Han menunduk sebentar, lalu menutup matanya. Dalam hati ia berbisik lirih. Ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di balik dirinya. Pertempuran hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih gelap. Langit yang tadinya cerah kembali tertutup mendung tipis. Seolah dunia ikut menyembunyikan rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Dan di balik gunung, jauh dari arena, sebuah suara berat bergema dari kegelapan. Menarik, bocah itu mampu menahan warisanku. Xiao Han, aku akan menemuimu segera. Bab 38, Bayangan yang diselidiki. Malam itu, Sekte Naga Emas diselimuti kabut tipis. Bulan purnama menggantung di langit, sinarnya pucat dan dingin. Dari kejauhan, nyala lentera menari di sepanjang lorong-lorong sekte, sementara suara jangkrik terdengar samar menambah kesam sunyi. Di dalam aula utama, para tetua telah berkumpul. Penatua Hua berdiri di tengah, matanya menyapu ruangan dengan serius. Kalian semua melihatnya dengan jelas. Bayangan hitam itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Aku khawatir Luo Feng telah disentuh oleh kekuatan iblis purba. Sejenak hening, lalu seorang tetua berusia lanjut menggelang pelan-pelan. Tapi, bagaimana mungkin? Segel iblis purba sudah lama terkunci di benua tengah. Tak mungkin pengaruh itu sampai ke benua kecil ini. Penatua Hua menepuk tongkatnya ke lantai, suaranya bergema. Justru karena itulah kita harus menyelidikinya. Bila pengaruh itu sudah bisa menembus sampai sini, berarti ada seseorang yang dengan sengaja melepaskannya. Di sudut aula, Xiao Han berdiri diam. Tatapannya kosong, namun dalam hatinya berkecamuk. Ia teringat tatapan Luo Feng tadi sore. Mata merah penuh dendam, suara parau yang bergetar oleh kebencian. Apakah ini benar-benar pilihan Luo Feng? Atau sekadar menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih besar? Penatua lain memecah keheningan. Bagaimana dengan Xiao Han? Bocah itu mampu menahan kekuatan Luo Feng, bahkan menaklukkannya. Mungkin ia tahu sesuatu. Semua mata pun tertuju padanya. Xiao Han mengangkat kepalanya, menatap para tetua tanpa gentar. Aku tidak tahu apa yang memerasukinya, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang mencoba menggerogoti jiwanya. Itu bukan kekuatan milik manusia. Kata-kata itu membuat beberapa tetua saling berpandangan serius. Penatua Hua menghela udara panjang.
Kalau begitu, aku putuskan. Mulai besok, kita akan mengirim utusan ke perpustakaan purba untuk mencari jejak tentang iblis yang mungkin kembali. Dan, Xiaohan, kau akan ikut serta. Kau adalah kunci untuk memahami kekuatan murni yang bisa menandingi kegelapan itu. Xiaohan terdiam sebentar. Lalu ia mengangguk tegas. Baik, jika ini adalah jalan yang harus kujalani, aku tidak akan mundur. Sementara itu, jauh di kamar terasing, Luo Feng terbaring lemah. Tubuhnya penuh berban, napasnya berat. Namun dari balik kelopak matanya yang tertutup, bayangan hitam perlahan menyelimuti, membisikkan suara-suara samar. Bangkitlah, Luo Feng. Kau bukan milik mereka. Kau milikku. Kekuatan sejati menantimu. Tubuhnya bergetar. Jari-jarinya mengenggam. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Entah itu air mata manusia yang masih tersisa atau sekedar refleksi dari jiwa yang terbelah dua. Malam itu, langit semakin kelam. Hanya cahaya bulan yang terus menyinari sekte, seolah menjadi saksi bahwa badai besar sedang disulam perlahan dari bayangan. Bab 39. Perjalanan ke Perpustakaan Purba. Keesokan harinya, matahari baru saja terbit ketika Xiaohan berdiri di gerbang sekte naga emas. Angin pagi bertiup lembut, membawa bau embun dan dedaunan basah. Di sampingnya, seorang pria berusia paruh baya dengan jubah hitam bergaris emas berdiri tegak. Dialah Penatua Wu, utusan yang ditunjuk untuk memimpin perjalanan menuju Perpustakaan Purba. Xiaohan, ucap Penatua Wu dengan suara dalam, perjalanan ini bukan sekadar tugas. Perpustakaan Purba bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Di sana tersimpan catatan ribuan tahun sejarah benua ini. Banyak rahasia yang bahkan tetua tertinggi tidak mengetahuinya. Jangan anggap enteng. Xiaohan menunduk hormat. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Mereka pun berangkat. Jalan yang ditempuh bukan jalan biasa, melainkan jalur rahasia yang hanya diketahui para tetua. Jalan setapak menembus hutan lebat, melewati sungai deras hingga mendaki gunung berkabut. Sepanjang perjalanan, suara burung eksotis dan raungan binatang buas terdengar dari kejauhan. Namun setiap kali bahaya mendekat, aura Penatua Wu yang kuat membuat makhluk-makhluk itu mundur ketakutan. Xiaohan berjalan di belakangnya, matanya awas mengamati sekeliling. Hatinya penuh pertanyaan. Perpustakaan Purba? Apa yang sebenarnya menunggu di sana? Dan apakah benar akan ada jawaban tentang bayangan yang menguasai Luo Feng? Setelah 3 hari perjalanan, mereka tiba di lembah yang tersembunyi. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan raksasa yang seolah bukan buatan manusia. Dindingnya terbuat dari batu hitam berlumut. Pilar-pilarnya menjulang hingga menembus kabut. Pada gerbang utama terukir simbol kuno, berbentuk lingkaran dengan garis berputar seperti pusaran tak berujung. Aura kuno yang berat menyelimuti tempat itu, membuat nafas terasa sesak. Xiaohan merasakan bulu kuduknya meremang. Penatua Wu melangkah maju, meletakkan telapak tangannya pada ukiran pusaran. Cahaya emas memancar, gerbang batu yang berat pun bergeser terbuka dengan suara gemuruh. Dari dalam, hembusan angin dingin bercampur dengan aroma debu kuno menyambut mereka. Selamat datang di Perpustakaan Purba, ucap Penatua Wu lirih. Mereka melangkah masuk. Ruangan itu sangat luas. Dindingnya dipenuhi rak-rak batu setinggi langit-langit. Setiap rak berisi gulungan kitab dan lempengan batu kuno. Cahaya redup dari kristal bercahaya biru menyoroti lorong panjang yang seolah tak berujung. Xiaohan tertegun. Suara hatinya berbisik. Disinilah tempat jawaban itu tersembunyi. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Suara itu dalam, tua, dan menggema seakan datang dari segala arah. Siapa yang berani menginjakkan kaki di dalam perpustakaan purba ini? Xiaohan terhenti, tubuhnya menegang. Penatua Wu pun menundukkan kepala dalam-dalam, wajahnya penuh hormat. Penjaga perpustakaan purba, kami datang mencari jawaban tentang kegelapan yang bangkit.
Suasana hening sejenak sebelum suara itu kembali terdengar. Baiklah, kalau begitu, bersiaplah. Hanya mereka yang layak, yang dapat menyentuh kebenaran. Dari balik kabut dalam ruangan, sebuah bayangan besar perlahan muncul, langkahnya berat, auranya kuno dan menekan. Xiao Han merasakan dadanya berdebar keras, seakan dirinya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui manusia biasa. Bab 40. Ujian Penjaga Perpustakaan. Bayangan besar itu akhirnya keluar dari kabut. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi tubuhnya diselimuti cahaya abu-abu yang berputar, seakan terbentuk dari kabut padat. Matanya menyala merah redup, suaranya bergema seperti petir jauh di dalam lembah. "Anak muda," ucapnya, "kau membawa kekuatan yang asing, kekuatan murni yang tak dapat kuukur. Tetapi untuk menginjakkan kaki lebih dalam di perpustakaan purba, kau harus melalui ujian. Jika gagal, kau akan terkubur bersama rahasia di sini selamanya." Xiao Han menghela nafas panjang, matanya tajam, tubuhnya tegak. "Aku siap." Penatua Wu menoleh kepadanya sebentar, wajahnya penuh keraguan, namun dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu ujian ini tidak bisa dihindari. Tiba-tiba lantai batu di bawah kaki Xiao Han berguncang. Cahaya kuning keemasan meledak dari simbol pusaran di tengah ruangan, menciptakan arena berbentuk lingkaran. Xiao Han berdiri di dalamnya, sementara penjaga perpustakaan melambaikan tangannya. Dari cahaya itu muncul sosok-sosok kabur, menyerupai prajurit kuno berzirah. Ujian pertama, gema suara penjaga, hadapi kekuatan fisik masa lalu. Prajurit yang gugur ribuan tahun lalu akan menguji keberanianmu. Sosok pertama mengangkat pedang besar, mengayunkan dengan kekuatan yang mampu membelah batu. Xiao Han melompat ke samping, tubuhnya lincah. Dia mengepalkan tangannya, dan kekuatan murni yang tak kasat mata mengalir membentuk perisai transparan. Pedang itu menghantam perisai, suara dentuman keras bergema, namun perisai tidak retak sedikit pun. Xiao Han membalas dengan pukulan telak. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada energi yang bisa dilihat mata. Namun prajurit kabur itu terpental jauh, tubuhnya hancur menjadi kabut. Sosok kedua dan ketiga menyerang bersamaan. Tombak dan kapak meluncur ke arah Xiao Han. Dengan cepat, dia menangkis, tubuhnya bergerak seperti bayangan. Inilah bedanya, kekuatan murni tidak bisa dilawan karena tak ada seorang pun yang dapat menebak bentuknya. Satu persatu prajurit kabur runtuh, nafas Xiao Han teratur, matanya tetap fokus. Suara penjaga kembali mengema. Bagus, ujian pertama selesai. Kini ujian kedua, kekuatan hati. Sekejap, arena berubah. Kabut tebal menelan pandangan Xiao Han. Dari dalam kabut itu terdengar suara lirih. Suara ibunya. "Hanar, mengapa kau tinggalkan desa? Kau akan mati di jalan yang penuh darah ini." Xiao Han terdiam, dadanya terasa sesak. Lalu suara lain muncul, suara Luo Feng. "Kau ingin menjadi pahlawan, Xiao Han. Kau hanyalah anak desa miskin. Takdir akan menelanmu dan aku akan menghancurkanmu." Bisikan-bisikan itu menusuk batin seakan ingin merobek keyakinannya. Xiao Han memejamkan matanya, merasakan hatinya bergetar, namun perlahan dia tersenyum tipis. "Aku bukan berjalan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk mengubah takdir orang lain. Aku berjalan di jalanku sendiri, dan aku akan terus melangkah meski seluruh dunia mentertawakan aku." Sekejap, kabut runtuh, suara lenyap, arena kembali tenang. Penjaga perpustakaan berdiri tegak, matanya yang merah menyala kini berkilau samar. Suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. "Hati yang teguh, keberanian yang tak goyah. Kau telah melalui 2 ujian. Namun anak muda, masih ada ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah kau pantas mengetahui rahasia terdalam perpustakaan ini." Suasana kembali tegang. Xiao Han mengepalkan tangannya, menatap lurus ke arah penjaga. "Tunjukkan padaku ujian terakhir itu."